Oke guys, ini merupakan pendakian keduaku. Kali ini aku akan mendaki Gunung Kerinci, gunung tertinggi di Sumatera dan salah satu Seven Summitnya Indonesia. Kali ini aku berangkat dengan pesawat dari Bandara Samsudin Nur Banjarmasin, transit di Soekarno-Hatta, baru habis itu terbang ke Padang nih. Ikutin terus untuk tahu perjalanan lengkapnya. Halo guys, kita udah di Padang. Kita menuju stasiun. Jadi kita bermalam dulu ya di Padang. Kita udah mau nyoba naik kereta bandara ya. Harganya murah 10.000. Cuman sekarang kan jam 11:15. Baru adanya tuh jam 1. Ini terlalu lama ya menunggu, jadi saya memutuskan untuk naik Grab ataupun naik mobil aja. Ya cuman 100.000 ya, cuman kayaknya lebih cepat. Kita harus mau eksplor kota Padang juga. Jalur pendakian Krisik Tuwo sejatinya terletak di Provinsi Jambi, tetapi dari kota Padang aksesnya lebih dekat dibandingkan dari ibu kota Provinsi Jambi itu sendiri. Mumpung di kota Padang dan perjalanan ke kaki gunung akan dilakukan besok harinya, di hari pertama saya sempatkan untuk datang melihat beberapa ikon di kota Padang. Dari Masjid Raya Padang, Sungai Batang Arau, yang dulunya adalah objek perdagangan vital untuk mengangkut rempah-rempah, dan juga saya melipir ke kawasan industri yang menjadi penggerak ekonomi masyarakat Padang saat ini. Oh iya, nggak afdol kalau nggak cobain kuliner Padang. Lagi di Sate Padang. Apa bang? Sate Padang apa? Pauah. Simpang Pauah. Ini gimana evaluasi mana yang rekomendasi anak-anak Unan katanya sering. Kita makan sate Padang di Padang. apa nih dah Ini Bang Maesa dipanggil Uncle. Irfan dipanggil senior hebat. Keesokan harinya masih dengan baju yang sama, kita melakukan pengecekan kesehatan sebagai syarat untuk mendaki. Ya, alhamdulillah tidak ada kendala ya teman-teman. Saya kira perjalanan akan dimulai di siang hari, karena saya berekspektasi akan melihat langsung si Tinjau Lawi. Tapi karena satu dan lain hal, kita baru bisa berangkat di malam hari. Ya sudah, tidak apa-apa, semoga tetap selamat. Kabupaten Solo, tapi masih belum. Kita lagi di Lubuk Silasi ya, Kabupaten Solo, menuju Krisik Tuwo. Ini kita udah ketemu Bapak Raja nih dari Kalbar jauh ya. Dari Bukit Raya saya. Bukit Raya. Jauh sekali ya. Ini udah mulai dingin guys. Ikutin terus. Oh lain. Ini kita naik EPV apa nih? Itu apa ya? One Piece ya? One Piece, gokil. Ikutin terus guys keseruannya. Kita bakal tidur ya, biar besok isi tenaga. See you on Krisik Tuwo, Kabupaten Kerinci. Setelah makan, perjalanan dilanjutkan melewati jalan lintas Sumatera menuju Kayu Aro, Provinsi Jambi. Kami tiba di base camp pukul 2. Tidak banyak yang terekam dikarenakan sudah lelah di jalan. Ya, nama juga YouTuber pemula, pasti banyak kurangnya. So guys, kita udah dari base camp ya, menuju ke mana bosku? Kita ajak dia ke masjid dulu bosku. Orang Kristen tapi kita ajak mandi di masjid guys. Gak apa-apa. Nanti kalau ada orang yang nanya ngakunya Islam. Ya. Kita lihat gunung-gunung puncak Indrapura. Lihat, dari bawah saja sudah indah. Dedaunan dan pohon hijaunya, awan jingganya, pantas mendaki jadi tempat pelarian dari lelahnya kehidupan dunia.
Mobil pick-up akan mengantarkan kami ke pintu rimba. Jarak dari base camp ke pintu rimba kurang lebih 4-5 kilo. Lumayan untuk menghemat energi. Ya, kami manusia biasa, bukan manusia super. Let's go. Akhirnya kita pun tiba di pintu rimba Gunung Kerinci, pintu rimba atap Sumatera. Untuk mencapai puncaknya, pendakian harus dilakukan dengan melewati 3 pos dan 3 shelter. Rencana, kita akan bermalam di shelter 1, kemudian akan bermalam lagi di shelter 3. Ya, pendakian ini santai. Apa yang mau dikejar? Udah di Kerinci sebelat ya, monumen apa namanya, pamflet ya, ikoniknya Gunung Kerinci sebelum masuk ke hutan rimba. Ikutin terus guys vlog kita di Kerinci, walaupun nanti rilisnya paling 3 bulan lagi ya. Yang Rinjani aja belum keluar nih videonya. Oke, see you guys. Edisi apa, Jess? Edisi patah hati enggak, Jess? Edisi patah hati. Apa tadi? Kata-katanya apa? Kalau urusan hati, Kalau Kerinci urusan pun hati- kudaki. Kalau urusan hati, Kerinci pun kudaki, anjay. Setiap orang punya alasannya sendiri untuk naik gunung. Ada yang mencari ketenangan, mengejar tantangan, dan ada yang sekedar ingin melihat indahnya ciptaan Tuhan. Tidak ada yang salah, bukan? Yang salah adalah orang yang tak pernah mencoba untuk melangkah. Dari pintu rimba ke pos 1, jalur masih cukup landai. Terik matahari pun dilindungi oleh rapatnya pepohonan. Dalam hati saya pun berucap, semoga saja tetap seperti ini. Haha. Tapi ya, mana mungkin, gunung tertinggi kedua di Indonesia. Sekarang mulai jam berapa ini? 10.57. 11 pas. 11 pas. 05. Nanti setelah di shelter kita update lagi. Gila apa? Coba sampai-sampai lah. Alhamdulillah. Cuacanya ya walaupun jam 11 ya, tapi dingin. Tidak ada kabut juga. Semoga cuaca bertahan ya sampai puncak nanti. Kalau bisa kita dapat ini. Dapat lautan awan, samudra di atas awan. Pak Raja, Ya masuk, Pak Jess. kata-kata hari ini Aduh, bingung. Belum dapat lagi. Belum dapat ya. Pak Raja ini dari awal sekali datang tidak asik guys. Dia tidak kenalan dengan Irfan. Capek dia. Perjalanan dari Pontianak capek. Jam subuh, Pak. Nunggu anjir. Bismillah. Ikutin terus keseruannya. Yoi. Nih pohon besar sekali nih. Pohon apa nih? Seorang Padang nggak tahu nah. Pohon akasia ini. Sia ya. Ngasal banget. Jawabannya tadi hanya bercanda ya. Yang jelas, di gunung ini tidak ada pohon akasia. Setelah saya cari tahu lewat Google sih. Semoga ada yang bisa menjawab di kolom komentar. Di Kerinci ini hutan, rimbun, lebat, mantap. Kalau di Rinjani panas. Dari awal panas. Tapi mana nih? Hah? Kiri kah? Guys, jatuh guys. Kan, langsung kualat. Jadi bilang, jangan membandingkan gunung. Kata Bung Tirsa, masing-masing gunung punya keunikannya sendiri-sendiri. Sudah, nikmati saja. Untung tidak kenapa-napa. Oke, kita sampai di pos. Wisata ini juga. Tak sampai sejam, kami sudah sampai di pos 1, Bangku Panjang. Dari pintu rimba ke pos 1 memang tidak terlalu lama. Dari base camp lu ya? Dari apa?
Oh. Pos bangku panjang. Kenapa bangku panjang? Kenapa bangku panjang? Karena bangkunya panjang. Mana penghuni tadi? Bahasa Inggris, Pak. My name is Aziz. Oh. Iya. Oh iya, di Gunung Kerinci, dari pos 1 ke pos 3, kita dilarang untuk ngecamp. Baru bisa ngecamp di shelter 1. Dan untuk istirahat juga tidak boleh lama-lama, karena masih masuk dalam jalur lintasan harimau Sumatera. Intinya, kalau dapat malam, kita tidak boleh lewat jalur ini. Ikuti saja, toh demi keselamatan kita juga. Perjalanan kami lanjutkan. Dari pos 1 ke pos 2, jalur sudah mulai menanjak. Pepohonan terasa lebih rapat. Udara makin dingin dan sejuk. Tapi jangan salah, keringat pun sudah mulai menetes. 61 DPM. Gile. Dingin. 175. Di Medan ada gunung Sibaya. Sibaya. Pakai jam tangan yang bisa mendeteksi detak jantung itu penting. Apapun mereknya. Alat ini bagaikan asisten pribadi. Ia akan memberitahu kita kapan harus istirahat, kapan harus memperlambat langkah, dan kapan tubuh sudah mencapai batas. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk pencegahan agar kita bisa selamat pulang ke rumah. Oke, bismillah. Lanjut. Bismillah, kaki bisa. Nih. Gokil ya. Selalu berjuang. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, Trek I Gunung might Kerinci. grab a bat, I don't know. My rap Pohonnya blood boils over gede-gede, like, guys. oh God, here goes. I lost all Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 kami lewati tidak genap sejam. Ya, karena ini masih hari pertama, energi pun masih penuh. Sudah sampai di Batu Lumut, guys. Sampai di pos 2 kayak ini. Pos 2. Pos 2 Batu Lumut. Batu Lumut nomor 1 apa ini? Kenapa namanya Batu Lumut? Dikarenakan area di sekitar pos dipenuhi dengan batu-batu besar yang tertutupi oleh lumut hijau. Di sepanjang trek, banyak sekali kami jumpai tupai pohon. Dengan status Taman Nasional Kerinci Seblat yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, wajar banyak satwa yang hidup di sini karena perlindungannya yang lebih ketat. Asal jangan ketemu si belang saja. Haha. Adik. Tenet. Mas udah pada nikah ini? Belum. Belum semua. Single semua ya? Single semua. Habis masa muda dulu, Mas. Single tapi jompo. Baru 24 udah pakai ankle pad. Aduh. Oh, udah 4 lah semua. Iya. Enggak, Sampean, Mas? Hah? Sampean? Oh, saya masih 20, Mas. Masih muda. Enggak, bohong. Enggak mungkin 20. 20 berapa, Mas? Dua berapa, Mas? Pasti ada. 29. Kalau di Iya, trek, bener. katanya Berapa? berbincang Berapa? itu penting Sama. untuk meredakan rasa 24. lelah.
apa saja, Kemarin 2000. mulai dari pekerjaan, umur, wanita idaman. Ya, yang penting mulut ini tidak bisu. Biar apa? Biar bisa main bola kah? Nembak umur. Iya. Nggak tahu tuh orang tua saya. Biasanya mau umur main bola jadi motor. Perjalanan kami lanjutkan. Dari pos 2 ke pos 3 makin terjal. Katanya dari pos 3 ke shelter 1 lebih terjal lagi. Gokil. Kita mulai dari mana ini? Hah? Kita mulai dari sini kan? Situ kan? Kenapa emang? Salah semuanya. Tidak ada yang enak. Jadi inti dari menaiki gunung ini sebenarnya teman-teman ya. Wow. Sabar. Gak harus kenceng-kenceng. Tapi sabar. Yang penting tujuannya sampai. Itu. Fokus. Satu langkah demi satu langkah. Sabar. Ini gila nih. Tariknya. Kalau di kamera sih nggak kelihatan ya. Cuman kalau di mata, dekat di hati nih. Gokil. Tak berapa kali kata gokil keluar dari mulut saya. Ya karena jalurnya emang gokil. Bayangkan saja. Kaki saya harus naik setengah setiap langkahnya. Melelahkan. Capek, kejauhan. Berat. Jadi guys, gunung pertama aku tuh Rinjani guys. Ini gunung kedua. Sebenarnya aku udah pengen naik gunung itu dari dulu, tapi entah waktunya, uangnya, pokoknya ada aja yang kayak tahun 2020 itu udah mau naik gunung, tiba-tiba beli tiket, beli simaksi di Rinjani, tiba-tiba wajib swab PCR, antigen, swab antigen. Di kotaku itu cuman ada satu antigen dan habis, sehingga jadinya nggak jadi guys, nggak bisa naik pesawat. Nah, berlalulah waktu, alhamdulillah kasih kesempatan, sudah kerja. Kebetulan dapat kerja yang 2 bulan masuk, 2 minggu libur, jadi panjang, bisa untuk dipakai naik gunung. Sama alhamdulillah duitnya udah ada juga. Jadi ini gunung kedua Kerinci, insya Allah nyampe puncak ya. Dan kan ada gunung-gunung selanjutnya. Fight tuh. Tepat jam 1 lebih sedikit kami sampai di pos 3. Sudah waktunya makan siang untuk isi tenaga. Makan siang dulu guys. Full protein, keripik tahu, tempe, telur. Setelah makan dan tenaga sudah terisi, kami pun lanjut dari pos 3 menuju ke shelter 1. Tempat rencana kami akan camping. Seperti yang saya bilang tadi, dari pos 3 ke shelter 1 jalurnya lebih menanjak. Dari awal saja sudah bikin geleng kepala. Bingung mau lewat sisi yang mana ini. Mana ya? Kanan kali ya? Lihat, si Irfan saja sampai manjat-manjat. Istirahat dulu guys. EKE kram guys. Gejala kram daripada Gejala nanti, kram. Terus pembelaan boleh. enggak, daripada nanti kram betulan gak bisa gerak lagi. Mending kita istirahat dulu 20 menit. Hah? Rokok dulu. 20 menit, 15 menit. Oke. Guys,
Sekarang jam 14.33 ya. Kita udah kurang lebih tadi setengah jam lewatin pos 3. Gelap sekali. Aduh. 2363. Masih 1.500 lagi. Aduh. Sekarang ketinggian di angka 2 juta. 2.334 mdpl. 2 juta tinggi banget kita. Ya, Turunnya naik pesawat. emang hutan semua ya, tapi wah, tiada tara sih. Lekukan-lekukan akarnya itu kemudian Baku banget bahasa lu. Kemudian terus kek. Baku banget. biasa guys, masih belajar. Makanya jangan lupa subscribe biar makin jago. Biar kita resign dari kerjaan yang sekarang. Kering lu jangan lupa. Kering juga jangan lupa. Karena konten saya tuh tiap 2 bulan sekali pasti bakal seru guys. Ini saya udah modal loh beli kamera loh. Tolonglah. Yuk kita jalan lagi guys. Dari pos 3 ke shelter 1 benar-benar menguras energi. Tanjakan yang curam seakan tak ada habisnya. Saat fisik mulai lelah, pikiran pun mulai diuji. Tapi di tengah perjuangan ini, alam selalu punya cara untuk menghibur. Saya melihat ada tumbuhan pakis monyet. Bentuknya yang unik dan berbulu, seperti tangan-tangan mungil yang siap menyambut. Kehadirannya seolah menjadi pengingat bahwa keindahan ada di setiap sudut, bahkan saat kita sedang lelah. Tak hanya itu, saya pun melihat ada burung ciung batu Sumatera. Warna birunya yang cerah seakan kontras dengan hijaunya hutan, menjadi titik terang yang mengembalikan semangat. Suara kicauannya pun seperti berbisik, ayo terus melangkah, sedikit lagi. Tanjakan lagi bro. Ya, Mas Redo, guide kami, menyemangati. Katanya tinggal 2 tanjakan lagi. Ayo, sebentar lagi istirahat. Oh, udah duluan. Siapa? Irfan. Ah, dia gak usah diikutin. Samit Rinjani 2 jam kok. Nah, ini kan kanan, nanjak, datar, nanjak 1 kayak selokan air ke kanan dah sampai. Serius, gak bohong. Tapi kalau orang banyak tanya tak bohongin terus. Kami lo gak ada nanya. Nah ya itu kan aku jelasin. Aduh. Kehujanan ya, dingin sekali ini. Untung udah nyampe di shelter 1 ya, jadi kita langsung camp aja. Ini juga api bakar, apa sih namanya, kayu bakar, tidak hidup. Ini tahan sekali, dia tidak pakai jaket di depan tahan sekali. Sampai di shelter 1 tidak lama, langsung turun hujan. Untung tidak di trek, bisa panjang urusannya. Terkadang rezeki datang dalam bentuk apapun. Selepas hujan, pelangi pun datang. Saya lupa mendokumentasikan dengan mode landscape. Ya, setidaknya ada kenangan untuk dibagikan. Dorong tikus lagi dan lagi.